wa ta'ala, itulah pentingnya kita yakni berilmu. Maka para guru kami mengingatkan bahwasanya ternyata ada riwayat mengatakan sholat 2 rakaatnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada lebih banyak rakaatnya orang yang tidak berilmu. Bahkan tidurnya orang yang berilmu itu lebih berpahala dibandingkan sholatnya orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena ada orang yang tidak berilmu sholat seperti tadi, akhirnya kiblat pun nggak tahu. Orang semua menghadap sana. Jadi masalah ya. Ya, subhanallah. Makanya salah satu syarat sahnya sholat itu adalah akil. Tapi mudah-mudahan dia akil ya tadi. Iya, makanya Mudah-mudahan. syarat sahnya sholat adalah akil, berakal dulu. Betul. Ya, berakal pun belum cukup kalau belum berilmu. Dia tahu dia mana rukunnya, mana syarat sah sholat. Ternyata mau sholat pun nggak langsung serta-merta sholat. Siapin dulu pakaian yang bersih daripada najis. Kemudian siapin tempat yang bersih daripada najis. Kemudian siapkan diri yang bersih daripada najis dan hadas. Makanya ada mandi besar, kemudian ada berwudu. Dan serta-merta orang sholat Allahu Akbar terus ikut-ikutan, tidak. Tapi mereka harus tahu ilmunya. Kenapa? Karena termasuk di antara sah tidaknya sholat tersebut. Nah, sekarang kita keluar negeri misalnya, keluar kampung kita lah, keluar kampung kita yang mana di daerah tersebut kita nggak tahu bahwa kiblatnya tuh arah mana gitu. Betul. Ya mungkin anggaplah ini tayangannya tahun 98, belum ada aplikasi. Belum ada anggaplah internet. ya. Kalau sekarang kan ada aplikasi, kita langsung cari aja gitu ya. Boleh kita melihat daripada aplikasi arah kiblat yang insya Allah kita yakini itu adalah bahwa itu adalah benar arah kiblat. Itulah kenapa ulama kita mengajarkan ketika niat itu adalah kalimat mustaqbilal qiblati, ya. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati. Saya niat sholat, saya sholat karena Allah 3 rakaat maghrib menghadap kiblat. Kenapa ada kata menghadap kiblat? Karena bisa jadi agak miring sedikit kita, enggak pas kita menghadap kiblatnya. Maka dalam niat sudah berniat, ya Allah, saya berharap ini sholatku benar-benar menghadap kiblat, gitu. Maka itu yang pertama solusinya. Yang kedua, bahkan waktu sholat kita nggak tahu. Nah, insya Allah mudah-mudahan semua sudah bisa menggunakan smartphone-nya ataupun informasi yang ada, maka harus bertanya gitu. Kalau di luar negeri kan nggak mendengarkan suara azan ini. Makanya alhamdulillah akhir-akhir ini sedang marak dibicarakan pengaturan speaker masjid ini. Mudah-mudahan benar-benar menjadi sarana informasi untuk kita supaya kita tahu bahwa udah masuk waktu sholat. Orang tua kita yang nggak pakai aplikasi, dia tahu waktu sholat itu sudah masuk melalui toa-toa masjid tadi atau speaker-speaker masjid yang aktif. Walaupun mungkin ada sebagian yang memang sedikit mengganggu sekitar, namun kita tidak membahas itu. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat sholat untuk kita. Amin, amin. Kemudian kita bahagialah hidup di Indonesia yang banyak surah azan ini. Kemudian tempat ibadah sekarang masalahnya. Tempat ibadah di mana semua tanah ini, muka bumi ini adalah tempat sholat. Boleh dijadikan tempat sholat kecuali toilet dan juga di atas kuburan. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk sholat. Nah sekarang kira-kira Ustaz, udah sholat nih, ya, daerah baru. Ternyata dia asal kiblat nih. Nah, asal kiblat. Lalu selesai sholatnya ada ingetin, Pak, tadi sholatnya salah kiblat, Pak. iya. Maka diulangi apa enggak? Maka dia mengulangi sholatnya karena masih ada waktu sholat. Kalau masih ada waktu. Mengulangi sholatnya karena dia tahu yakni kiblatnya akhirnya. Kecuali sampai dia pulang dia nggak tahu, maka sah-sah saja sholatnya pada saat itu. Wallahu ta'ala. Sebenarnya mohon maaf dijawab singkat nih. Terus kalau misalnya kita sholat ternyata mohon maaf ini